Ya, ayat ini dibacakan Abu Bakar waktu itu. Kata Umar, kalau nggak dibacakan Abu Bakar ayat ini, aku pun nggak terima dengan ucapan Abu Bakar. Tapi gitu dibacanya ayat ini, Umar yang kuat, kalau berjalan dia di satu jalan, maka setan akan pindah ke jalan lain. Padan Pak ya, kita setan sebelah kita. Berjalan awak setan di pikiran awak datang. Bisikannya telinga. Lagi sholat pun awak dibisik-bisik setan. Ada? Ada? Ada orang sholat menghayal pada Allahu Akbar. Ingat kau mau jalan-jalan. Mulailah terpikir awak enak juga jalan-jalan. Ya kan Pak? Setan itu saking hebatnya Umar, saking kuatnya, kalau berjalan dari satu jalan, maka setan pilih jalan yang lain. Maka waktu itu apa yang terjadi? Umar yang kuat, yang gagah, pernah berkelahi dengan 20 orang lebih. Dia sendiri, orang 20 orang. Dari pagi sampai siang berkelahi, nyerah yang 20 itu. Berarti kuat nggak tenaganya, Bu? Kuat. Awak berantem 15 menit, udah megap-megap mau meninggal ya kan, Pak? Tapi dia dikeroyok 20 orang, bertahan sampai siang, yang 20 ini nyerah. Maka wajar waktu dia mau hijrah, dia bilang, siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, ini Umar akan hijrah dari kota Mekah ini. Silakan jumpai aku di luar Mekah ini, akan kuselesaikan kalian dalam hidup ini. Itu Umar. Dia kuat. Di medan pertempuran, gagah sekali dia. Siapa yang berani di depan Umar? Tengok di perang Uhud, Pak. Siapa yang teriak-teriak? Umar. Sini kalian semua, sini. Kata Umar tuh. Tapi orang mengincar Nabi di perang Uhud. Maka kemana orang pergi? Umar ke situ. Karena memang kuat tenaganya. Jalannya paling cepat di antara para sahabat. Tapi ternyata kuatnya fisik Umar, dia tidak kuat mendengar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gitu dibacakan wa ma Muhammadun illa Rasul. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Maka sahabat teringat Nabi Nuh wafat, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Yahya wafat, Nabi Zakaria wafat. Karena ayatnya ini udah turun semua. Umar hafal Quran. Dia tahu bahwa para nabi itu telah wafat. Maka gitu dibacakan ayat ini, maka terjatuhlah dia ke tanah. Gak kuat dia. Menangislah dia. Maka pecahlah tangisan para sahabat waktu itu. Di saat itulah Umar, Abu Bakar mendekat ke ke rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian setelah itu mereka betul-betul nggak kuat, hati seperti hancur, waktu seperti berhenti. Tak ingin melanjutkan waktu ini ke depan. Karena kalau bertemu dengan sholat zuhur, mereka ingin Nabi menjadi imamnya. Bertemu dengan sholat asar, mereka ingin Nabi menjadi imamnya. Bertemu dengan sholat maghrib, mereka ingin Nabi menjadi imamnya. Bahkan kalau Nabi sakit, masih ada harapan besok Nabi sembuh akan bertemu dengan mereka. Tapi hari ini tidak ada lagi harapan, dan hari ini adalah hari perpisahan dengan Nabi Sallallahu Alaihi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah para sahabat dilanda kebingungan apa yang mau mereka kerjakan, Pak. Siapa yang mau mereka patuhi? Karena kan Nabi pemimpin mereka wafat nih. Siapa yang mau mereka patuhi setelah Nabi? Siapa yang akan memerintahkan Nabi dikuburkan di mana? Terjadi perdebatan. Nabi dikuburkan aja di Baki. Ada yang bilang Nabi dikuburkan aja di Mekah, karena Nabi kan lahirnya di sana. Ada yang bilang Nabi dikuburkan aja di di sini, karena Nabi kan wafatnya di sini di Madinah. Tapi terserah mau di mana. Ada yang bilang Nabi dikuburkan di rumah ini aja, macam lah. Saat itu Pak, kaum muslimin lagi bingung, nangis, air mata menetes, kenangan demi kenangan mereka ingat. Maka setelah itulah
orang-orang Ansor mulai berangkat ke satu tempat. Mereka ingin mengangkat pemimpin supaya mereka bisa memakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mereka bisa mengendalikan keadaan. Maka mereka semuanya berangkat kemana? Ke Thaqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk bermusyawarah mengangkat pemimpin di antara mereka. Ini kejadiannya Pak luar biasa. Umar kuat, tapi nggak ada yang mau dipikirkannya lagi, karena dia lagi sedih sekali. Ya kita ajalah kawan kita meninggal ya kan Bu, sedih enggak? Ibu kalau kawan ibu meninggal nangis ibu? Ah? Tergantung kawannya. Dan kayak gitu kali Bu, aku nanya serius. Bu, ibu kalau kawan ibu meninggal nangis? Kalau suami kawan ibu meninggal ibu nangis? Suami kawan ibu yang meninggal, kawan ibu nangis, dipeluknya ibu bisa nangis. Bapak kalau istri kawan bapak meninggal nangis Pak? Oh enggak, memang enggak ada, enggak pernah aku tengok. Intinya apa? Kawan kita saja meninggal dunia, terkenang-kenang kita ya kan Pak. Ayah kita, mak kita, adik kita, abang kita, terkenang-kenang. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi, manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat nanti, dialah manusia paling mulia yang Allah pernah ciptakan. Dialah manusia yang paling lembut di antara para nabi yang sangat lembut itu. Di antara nabi yang paling lembut siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa masih kalah lembut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dialah nabi yang paling kuat fisiknya di antara para nabi yang pernah Allah ciptakan. Siapa nabi yang paling kuat fisiknya yang Allah ciptakan sebelumnya? Nabi Musa alaihis. Nabi Musa kalau mukul orang kena anginnya pun katanya meninggal, nggak tahu laku. Yang penting ada di tumbuknya orang langsung meninggal. Awak numbuk orang meninggal pun orang meninggal geli nengoknya. Beda tuh kekuatannya. Dan Nabi yang paling kuat. Allah pernah menciptakan di antara seluruh nabi, ada nabi yang paling tampan. Ada. Nabi siapa Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai ibu-ibu, bapak-bapak kadang latah. Gitu hamil istrinya, Yusuf aja dibacanya. Gitu USG nanti USG. Tahu anaknya perempuan Maryam. Tahu anaknya laki-laki Yusuf. 2 surah itu Pak. Gitu tahu anaknya laki-laki Yusuf aja. Bapakku nggak tahu karena dulu nggak ada USG. Cuman karena abangku yang pertama hitam mirip bapakku, yang kedua putih mirip mamaku, yang ketiga nggak hitam nggak putih, tarik-tarikan mama dan bapakku, yang keempat kadang hitam kadang putih tergantung lampu kan bukan. Ini hamil aku yang kelima, mak kata bapakku surah Yusuf ini siang malam. Asal dipegangnya perut mamaku, ini cerita mamaku. Bacakan bapakku tuh. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Itu dibacain bapakku tiap hari kata mamaku, pagi siang malam. Gitu lahir. Mirip bapakku juga. Artinya apa? Ya memang kayak gitulah. Cuman surah Yusuf ini tadi baca, saking gagahnya lah Nabi Yusuf. Padahal setelahnya ada nabi penutup paling tampan di antara semua para nabi dan rasul. Bahkan dibanding Nabi Yusuf alaihissalam, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
Wassalam.